waktu yang tepat, udara yang bagus buat sepedaan itu kita kan ngiranya pagi ya, masih seger nih pagi seger, ini. iya. Ternyata tidak gitu. Halo Skorer, jumpa lagi bersama kami dalam konten Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan juga Donzo. Kali ini kita sudah sama Ketua Back to Work Indonesia itu Bang Fahmi Saimim. Apa kabar Bang? Asik, pagi ini berkeringat. Nggak tiap hari ya. Tiap hari. Semalam begadang, pagi udah dihajar lagi kan. Wih, nonton bola. Ini Bola apa olahraga bareng bini? Beda keringat. Tapi ini lagi apa nih, sibuk apa nih sekarang kalau Bang Fahmi sendiri selain kegiatan Back to Work? Iya, aktivitasnya karyawan teladan lah. Wis. Masih rutinitas. Itu ya? Apa ngikut Senin Jumat, Ah. Sabtu Minggu kabur. Sabtu Minggu kabur. Ini nih yang kadang-kadang enak orang kantoran nih. Iya, Sabtu Minggu jadwalnya dapat tertata jadwalnya ya. tertata. Nggak kayak kita. 9 to 5 ya, 9 to 9 to 5 ya. 5. Wah, ini nih makanya tetap sehat dan tetap bugar dan kuat sama main sepeda nih ya. Amin. Sepeda ada berapa, Bang? Sepeda ada 7 sih. Wih, gila. Rental. Banyak banget 7. Nah, anaknya kan 3. Oh iya, Oke. mana juga gitu. Tapi bisa juga kan direntalin, ada nggak sih? Ada di Jogja. Sama kota tua. Kota tua. Bang, ngomong Back to Work Indonesia nih. Back to Work Indonesia tuh sebenarnya udah lama kan ya? Itu tahun berapa sih dan apa sih yang waktu itu memotivasi akhirnya ada Back to Work ini gitu? Ya, Back to Work tuh sebenarnya tuh kisahnya kan mereka nih tadinya kumpulan temen-temen yang MTB-an, MTB. Oh, oke. Main MTB di jalur pipa gas di JPG. Lalu kebanyakan temen-temen yang biasa main di hutan itu karena saat itu trennya itu MTB lagi happy mending banget lah gitu. Nah, kemudian banyak teman-teman yang ngerasa kayaknya udah mulai bosen main di gedung-gedung apa di hutan-hutan. Gimana kalau kita sepedahan ke kantor gitu. Awalnya founder-founder kita sih bilang gitu. Akhirnya dicobalah 1 orang. Tapi kelihatan aneh kan waktu itu kan. Iya, benar. Ngapain nih orang nih Pakai apa, sepeda. pakai sepeda ke kantor keringetan, segala macam. mandi di kantor. Tapi nggak taunya keanehan itu bikin memicu banyak orang buat ngelakuin saat itu, ngerasa oh iya keren juga ya, maksudnya belum ada nih naik sepeda ke kantor gitu. Akhirnya ya Agustus tuh tanggal 27 2005 ya kita deklarasiin buat jadi sebuah movement lah, gerakan bernama Back to Work Ada Indonesia. berapa founder? Sorry. Founder itu yang tercatat di ADRT kita tuh ada 7 sih sebenarnya, 7. Termasuk 7 founder. Enggak, saya udah masuk generasi kedua lah gitu kan. Karena memang ya mereka yang ngedirin itu ya emang yang nanem gitu kan, nanem ya. Nah, kita nih lagi yang metik aja gitu ya. Tapi waktu itu memang awalnya karena juga kalau nggak salah ya, itu kampanye untuk menekan polusi. Ya, Benar nggak sih? udara bersih, nekan polusi, hidup sehat gitu. Iya. Sebenarnya simpel-simpel waktu itu hidup kampanyenya. hemat juga ya. Hidup hemat. Tapi sepedanya nggak hemat-hemat juga belinya. Nggak ada minimal kan nggak beli bensin. Iya, gitu benar. loh. Iya ya, karena memang isunya saat itu kan Jakarta macet, polusi lah gitu. Jadi gimana sih biar sedikit menggelitik kota Jakarta dengan pesan yang bikin nyampe lah ke warganya gitu. Ya akhirnya diinisiasikan lah bersepeda ke kantor gitu. Movementnya sih apa? Ayo bersepeda ke tempat kerja gitu. Itu dia. Iya, tuh. iya, iya. Total sekarang udah berapa Bang anggota dan tersebar sampai Kalau metamorfosis sampai detik ini ya kita sih nggak melihat kita tuh punya anggota banyak atau segala macam ya. Cuma sekarang memang Back to Work itu udah lebih menjadi sebuah gerakan lah gitu, gerakan yang dalam artian ketika mau ke tempat aktivitas dan lo bersepeda maka itu Back to Work lah. Back to Work banget sih lo gitu. Jadi ya kalau untuk chapter sendiri sih kita ada di sekitar 112-an kota di seluruh Indonesia gitu. Wow. Ya, jadi membernya mungkin ya kalau setiap kota sekitar ya 400-an atau 500-an mungkin ya banyak lah gitu kan. Iya. Itu kopi darat juga nggak sih? San Mori mungkin Iya, atau gitu. gathering kayak gitu. Gathering gitu. Kita sih lebih kepada mengikat Member. gerakannya dan membernya itu diikat oleh sebuah bahasa tidak tertulis. Jadi bagaimana komitmen agar sepeda itu dipakai buat aktivitas gitu. Tapi kadang-kadang kan teman-teman yang ngelihat balik lagi ke hobinya, kalau dia ya sepedahan hobinya senang di gunung ya pasti Sabtu Minggunya senang di gunung, gitu. Atau yang teman-teman main di sepeda lipat pasti Sabtu Minggunya
di sepeda lipat gitu. Karena emang ada ruang di mana dia mau aktualisasikan, ya gue senang sepeda, aktivitasnya udah, nah sekarang happy-happynya lah gitu. Nah, pas pandemi kan rame banget tuh. Iya. Gua sampai beli gitu sepeda, dan akhirnya harganya juga agak sedikit mahal kan. Iya, Karena kan gitu, banyak yang permintaan pasti kan Pasti harganya naik. harga naik segala macam. Nah, gua ngelihatnya kan pada saat pandemi semua orang berolahraga. Itu mereka itu apa sih, karena ada segmentasinya nggak sih, kayak misalnya kalau MTB, kalau Seli. Sekarang apalagi ada Pixi Wah, itu kemarin tuh Pixi kemana bang? Pixi masih ada main Pixi nggak? Ada eranya ya. Ada eranya. Ada yang juga sepeda-sepeda Ya, rider, ontel malah. ontel, Koba ya, Iya. komunitas ontel apa tuh? Iya, pokoknya itu. Batavia tuh apal tuh kakeknya, kakunya gitu. Itu gimana tuh bang? Jadi yang lucu tuh sebenarnya memang pandemi ya kan, kita nih dari 2005 bertahun-tahun mengkampanyekan agar udara bersih, gitu. Mengkampanyekan bebas polusi. Giliran ada pandemi ya kita nggak bilang itu bersyukur ya, cuma pas ada pandemi bener-bener bersih tuh. Wah, bersih Jakarta semua, kayaknya bener udaranya enak. terang ya kan, mau tau Puncak gunung kelihatan. aja kelihatan segala Puncak macam ya. kelihatan. Ya selain sedikit ini mungkin pesan yang maha kuasa ya gitu ya. Lalu kemudian ya fenomena ternyata pas giliran kita waktu itu sakit pandemi, nah alat yang paling relevan untuk dibawa berolahraga dan itu tidak ngajak rame-rame dan lain sebagainya adalah sepeda gitu, makanya booming. Dan lucunya waktu saat booming itu kita juga nggak ngeduga tuh sampai segitu gilanya orang ngantri di bengkel sepeda dari subuh cuma mau beli sepeda kan. Sangat-sangat nggak lucu gitu, nggak ada dalam sejarah bangsa kita tuh orang bangun pagi buat ngantri ke toko sepeda gitu. Dan bahkan pabrik-pabrik itu waktu pandemi itu tutup harusnya gitu, mereka tutup, karyawannya dipulangin, dirumahin segala macam, nggak taunya ternyata berbalik, ternyata masyarakat senang sepeda. Nah akhirnya setelah pandemi happeningnya udah lewat, disinilah dibilang banyak pesepeda alumni pandemi gitu. Nah itulah istilahnya, ada genre masuk ke genre anak road bike, ada anak Brompton gitu. Jadi keluar satu persatu yang mereka mengidentitaskan diri terhadap sebuah genre sepeda aja. Tapi kalau fiksi kita di 2007 ya, 2008 dulu itu memang itu, terus sekarang Minion, Lowrider dulu gitu. Itu kalau misalnya segmennya sudah mulai redup ya mereka akan hilang, nanti akan ada genre baru lagi gitu. Kayak ada waktunya ya. Ada circle-nya sih. Mereka muncul pas festival aja gitu kali ya, atau CFD kalau lagi rame ada event apa baru pada muncul kali komunitas-komunitas kayak gitu. Komunitasnya ada, mungkin maksudnya pasti ada, tetap ada. Kalau fiksi masih ada sih. Cuma ada. memang mereka kalau ngelihat eksistensi mereka tuh biasanya setiap sebulan sekali tuh ada namanya Jakarta Last Friday gitu. Nah, itu dia keluar tuh malam-malam keluar gitu. Dan mereka masih ada. Mereka punya ruang di komunitas mereka yang kalau dulu kan setiap orang punya fiksi gitu kan. Tapi sekarang istilahnya yang masih konsisten ada di situ gitu. Oh, gitu. Nah, ngomong-ngomong bersepeda bagi Bike to Walk sendiri ya, lebih nyaman sepeda pagi hari atau malam hari? Karena banyak sekarang yang sepeda malam tuh banyak hari. loh. Kalau gua kan Ben Hill. Ya, Ben Hill banyak banget tuh yang lewat dilintasin, yang dilintasin. Banyak banget, rata-rata mau ke Ya. HI. Kalau pagi kan jam berangkat, malam kan jam pulang gitu. Iya. Tapi beberapa riset yang kita ikutin ya, ternyata ya kita lagi prihatin juga sih, ternyata waktu yang tepat udara yang bagus buat sepedaan itu kita kan ngiranya pagi ya, masih seger nih pagi ini. Ya. Ternyata tidak gitu. Sekarang ternyata menurut penelitian justru pagi hari itu saatnya residu dari polusi itu turun. Jadi dibilang ya yang pagi itu justru yang lebih berbahaya gitu. Nanti baru akan normal itu di atas jam 1, jam 2, jam 3 siang. Nah, itu yang dibilang udara benar-benar hasil residu ini nanti muter lagi di malam lagi gitu. Jadi tapi itu kan riset ya. Tapi emang kalau lihat hawa sih ya pagi-pagi sih lebih paling nyaman gitu, karena yang semangat pagi-pagi pulangnya ada yang naik kereta. Digendong naiknya naik mobil gitu segala macam. Karena emang capek juga, Bang. Kalau berangkat semangat. Semua orang kalau berangkat semangat. Pas pulang ini bisa enggak sih di Biasa gitu ya. Masalahnya udah mampir ke sana ke sini gitu kan. Tapi yang seru ya, maksudnya gini, berkembangnya klub-klub sepeda ini akhirnya kalau gue ngelihat ini tersegmentasi dengan harga sepeda.
Karena kan gue tahu nih, waktu itu sempet tuh, anjir gue nanya temen gue kan, koleksi Brompton. Anjir Brompton mahal banget. Itu gara-gara yang itu tuh yang Garuda Indonesia yang ketahuan, itu. Akhirnya iya. tahu harganya berapa segala macem. Nah itu kan akhirnya ada segmentasi status sosial sih Bang. Kalau gue bilangnya status sosial, karena kan dulu gue punya MTB ya, itu buat sepeda santai. Iya, itu zaman dulu kan kalau misalnya perusahaan ngadain sepeda santai di CFD. Bukan nama CFD dulu lah, masih pakai Minggu pagi kita jalan-jalan di Sudirman lah gitu. Nah itu apakah itu menjadi sebuah sorotan juga bagi Bike to Work atau mereka emang masih bagian dari Bike to Work atau mereka udah masing-masing sendiri? Ya kan kalau kultur sosialnya kebentuk, ya ekses sosialnya pasti ada lah gitu kan. Memang istilah status harga sepeda itu menjadi status sosialnya dia bersepeda tuh emang ya kita nggak boleh tutupin lah, ada lah. Kalau misalnya dia mau anak Brompton, nah berarti kalau dibilang padahal itu sebuah merek sih sebenarnya. Masih ada yang lebih mahal dari Brompton gitu kan, namanya Molton gitu kan. Oh iya. Jadi sekarang berapa tuh Molton? Molton ya semobil di atas lah, di atasnya si Brompton gitu. Okay. Gitu. Jadi memang ketika ada nominal di angka sebuah brand itu melekat tuh ke yang punya gitu. Dan circle-nya pasti maunya itu aja gitu kan. Jadi kalau anak Brompton ya nggak mungkin main nama BMX ya. Karena BMX kan anak-anak SMA lulus kan, SMP ya, pada yang naiknya dijinjit-jinjit tuh. Iya, tapi memang jadi status sosial dalam artian belum kaya sebelum punya Brompton gitu kan, atau belum apa gitu. Jadi yang jelas ya itu kan pilihan ya, opsi gitu. Kalau punya uang beli ya kita nggak salahin dong orang dia punya duit dia ya gitu kan. Nggak pernah kita ini. Tapi korelatif di Bike to Work adalah concern terhadap sepeda untuk mobilitas gitu. Jadi kita nggak ngeliat itu merek, itu genre, itu jenisnya, itu mau road bike kah, untuk mau Brompton kah gitu, enggak sih. Berarti Bike to Work ini rumah besarnya rumah besarnya di mana orang menjadikan sepeda sebagai pengantar mereka di aktivitas mereka. Ya sebenarnya sepeda tuh gini, sepeda tuh kan ada yang fungsinya buat olahraga gitu ya. Olahraga ini pasti lah, maksudnya dalam artian orang-orang pengen sepedaan, gue biar olahraga gitu kan. Lalu kemudian ada yang buat transportasi, ya inilah mobilitas gitu ya. Iya, Starring itu termasuk sepeda yang dipakai transportasi. Itu buat jualan Bang. Buat jual, buat hidup kan. Kang Somai juga Bang. Ini Bike to Work itu. Karena dia kerja. Bike to Work bener. Itu benar-benar Bike to Work ya. Ya tukang sayur kadang kan ada yang pakai sepeda juga. Ada. Kita nggak pernah gengsi, itu justru Bike to Work sebenarnya. Tapi saya masih ada pertanyaan besar itu sama tukang burger yang naik sepeda tapi setir mobil. Itu kan baik juga kan? Modifikasi. Modifikasi. Nah yang terakhir mungkin ada yang untuk rekreasi dalam artian tuh sekarang ya tadi Sabtu Minggu keluar cekrek ketemu warteg pulang langsung. Itu dia kan goesnya cuma 1 kilo, tapi fotonya 1 gigabyte. bisa. Ya, jadi memang karena banyak reason buat orang sepedahan ya Bike to Work memposisikan kita akan concern di sepeda sebagai aktivitas mobilitas gitu. Terkait dengan aktivitas mobilitas sendiri, ini bagaimana sih sekarang Bike to Work ngelihat fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, terutama terkait dengan jalan khusus untuk sepeda. Apakah sudah memadai bagi para pengguna sepeda sekarang di Jakarta, ataupun kalau mungkin Bang Fahmi bisa gambar di daerah seperti Jakarta nggak sih? Udah dipagerin loh Bang, itu udah, walaupun beberapa ada yang copot gara-gara ada yang nerobos. Kadang-kadang, sepeda pinggir, agak pinggir lagi gitu. Itu gimana Bang? Jalur sepeda tuh sebenarnya amanah undang-undang ya, artinya pemerintah kota maupun kabupaten maupun provinsi itu punya kewajiban untuk sebenarnya sih kewajibannya memberi rasa aman bagi pengguna jalan raya. Di antaranya pejalan kaki, pesepeda, karena waktu sebelum tahun 2009 tuh undang-undangnya nggak nyebut sepeda. Tapi sekarang udah masuk bahwasanya pesepeda itu termasuk pengguna jalan raya yang harus diberikan fasilitas. Makanya ada trotoar buat pejalan kaki, juga ada jalur sepeda dan juga kendaraan bermotor. Jadi nggak nyebut mobil motor nggak, tapi memang kendaraan bermotor. Nah selain kendaraan bermotor kan non motorized itu jalan kaki dan sepeda. Disitulah kewajiban pemerintah untuk menyediakannya. Ya memang masing-masing kota itu punya
punya kemampuan ya. Kalau kotanya udah ruwet, kotanya nggak punya APBD yang bagus, mana mau mikirin jalur Atau sepeda. prioritasnya nggak ke sana gitu. Ya, mungkin Ada nggak kan kesana. kayak kota-kota yang Tapi memang justru seperti itu. khusus Jakarta menariknya gini. Jadi dari zaman Pak Foke tuh sebenarnya udah ada bikin jalur sepeda. Itu Pak Foke bikin kemudian di BKT tuh. Ini kalau lihat BKT kan iya, bagus ya. iya. Itu sebenarnya jalur sepeda terproteksi dan khusus yang paling panjang sebenarnya di Indonesia gitu. Benar. Cuma memang pemanfaatannya bukan untuk Bukan untuk orang sepeda. ini. Jadi Iya, memang kalau jadi kuda, wisata. kuda bener kan? Kuda, iya, Itu sama ada orang yang dia- pacaran, sama orang pacaran. sama apa? Jalur makan itu kayak kerang. Iya. Dan diresmin sama Pak Jokowi, lalu Ahok, Pak Anies segala macamnya memang lebih gencar ketika masa-masa gubernur kemarin ngebangun dalam waktu 4 tahun itu sekitar 160 kilo lah di seluruh Jakarta ya. Dan ini bisa jadi kiblat sih buat daerah-daerah lain. Bahwasanya kalau ngelihat jalur sepeda yang bagus, lihat ke Jakarta gitu. Nah, ada 3 sih tipe sebenarnya yang ada di Jakarta tuh. Ada yang terproteksi tuh Sudirman Tamrin tuh. Iya, itu Yang- aman dah tuh. betul. Sampai Yang dikasih bunga apa pot segede bunga. kaban gitu kan Oh. ya. Lalu ada yang pakai kon sekarang. Nah, sekarang nama yang kayak landasan pesawat tuh apa kayak mata kucing. Iya, mata kucing yang iya. Jadi mata kucing yang nyala-nyala. Nyala-nyala malam. dia kalau malam. Itu pakai solar itu. Jadi kalau dia ketutup gelap dan ketutup ban itu dia menyala titit gitu. Oh, dia pakai matahari. Matahari, tenaga matahari. Iya lah, kalau listrik juga repot ntar yang kesetrum di situ. Itu sih jadi ya jadi acuan ya kalau jalur sepeda ya yang baik ya Jakarta gitu. Gitu. Terkadang jalur kan kepake sama kalau misalnya Ada Jakarta motor. macet lah gitu. Pasti kepake itu gimana orang-orang sepeda tuh ngeliat Mobil aja masuk, mobil angkot. yang masuk kadang-kadang Ya nyelip-nyelip. waktunya tuh nggak langsung simsalabim jalur sepeda bakal dipakai pesepeda ya kan. Memang pertama kita kemarin tuh evaluasi lah. Ini nggak ada sepeda yang lewat gitu kan. Kalau yang nggak pro sepeda pasti ngomong gitu, mana nggak ada yang pakai sepeda yang lewat terus jalannya jadi buat parkir gitu kan gitu. Iya, Tapi bagi kita yang memang pro terhadap jalur sepeda gitu, jalur sepeda tuh sebagai apa ya, ini loh gambaran bahwasanya cermin nanti di masa depan tuh bahwasanya tenaga tanpa BBM, tanpa mesin itu sebenarnya dibutuhkan gitu di masa yang akan datang gitu. Yeah. Sama seperti kita misalnya busway itu dari 2004 awal-awal juga sama kayak gitu. Penolakan ya. Dimasukin, Iya. ditolak ngapain nih jalur-jalur Sampai gitu sekarang kan? juga Bikin masih sih, Bang. macet segala macam. Iya, tapi akhirnya kemarin kan ketika si busway ini membawa manfaat gitu Iya, kan. Kepake gitu, dan orang akan ngeliat oh ya orang akan mikir nih kalau misalnya masuk jalur busway, wah gue 500.000 nih gitu, enggak lah gitu. Iya. Tapi nanti juga kalau ya mudah-mudahan nggak habis ya, kalau BBM habis kan kita mau ngalih kemana kan gitu kan. Ya itulah transportasi pilihan masyarakat, ini loh udah ada jalur sepeda gitu. Jadi ya kalau sekarang diklaim sama parkiran segala macam ya sebenarnya ya banyaklah faktor yang harus dievaluasi di sisi pemerintah maupun di sisi penggunanya gitu. Sama kita juga mungkin sudah mulai harus bisa beralih ke sana sih Is. Walaupun memang di Jakarta kan sangat kompleks ya. Orang bekerja tuh nggak melulu 9 to 5 itu satu. Ada juga yang mungkin kerjaannya nggak satu tempat doang Bang. Kayak mencolok sana, mencolok sini kan agak susah juga dengan. Tapi kan sekarang tuh di Jakarta ada MRT, ada Transjakarta yang notabene. Nah Jakarta boleh nggak sih bawa sepeda lipat? Boleh lah. Boleh kan ya? Boleh. Trans boleh nggak Bang? Kalau Kereta kan masih boleh nih. Transjakarta ini yang dibolehkan dalam artian dikompensasikan setelah jam sibuk. Oh, iya. Karena ketika jam sibuk itu padat akan ya. Padat konflik ya. dengan Banyak orang yang banyak mau masuk orang. ya, Karena benar. coba Iya, udah. tantangan banyak teman-teman yang nyambung dengan busway gitu ya. Ya dia malah lebih mendingan gue turun dengan LD. Kenapa? Karena di dalam itu diomongin Iya, gitu. ngedumel. Apa sih katanya? Iya, Ribet iya, aja iya, gitu kan. iya, iya. Jadi dia ngerasa Makan wah, tempat ya. Risih lah ya, Gerisi ngerasa akhirnya banyak yang teman-teman. Tapi nanti setelah jam 9 mereka pasti boleh bisa pakai lagi. Biasanya kalau jam 7 jam 8 masih rame-ramenya mereka Itu lagi ngalah deh. peaknya lagi tuh lagi peaknya. Tapi kalau Transjakarta. MRT, LRT, Boleh LRT-nya ya? kan sekarang yang Rawamangun di di sana tuh ya. udah boleh. Bahkan sepeda non lipat tuh udah boleh gitu. Oh, udah boleh masuk. Boleh, iya. Gue tuh punya apa yang bukan listrik skuter listrik, Skuter, tapi bisa dilipet. Nah gue juga waktu itu gue masukin sih ke MRT, walaupun nama satpam awal-awal ditanya-tanya. Takut apaan tuh? Iya ditanya-tanya, kayak nggak cocok dia punya muka kayak punya barang mahal kayak gini gitu. Emang sialan emang.
Justru itu tuh apa gelombang berikutnya nanti kendaraan listrik deh ya. Iya, yang bener. berbasis listrik ya, kayak skuter listrik ini tuh di luar negeri tuh lagi happening ya. lagi happening. Skuter listrik juga bang, temen tuh buset ya, kan ada tuh sepeda listrik. Sepeda listrik. Berapa harga? Berapa belas gitu kan? Tapi akhirnya nggak ngegoes. Iya, gini-gini doang. Pura-pura goes. Iya, pura-pura tapi goes. kalau misalnya tertentu dia goes, tapi kalau udah capek, masalahnya banyakan capeknya. Gitu. Nanjak terus. Iya, emang Enggak, ini nggak bisa nahan laju teknologi. Iya lah. sih, iya sih, benar sih. Kalau yang oke, ya pasti kalau di jalan raya road bike lah bang ya. Kadang kan tapi masih ada yang pakai MTB, itu tuh gimana? Sebenarnya jenis kendaraan tuh nggak ngaruh ini ya, dalam artian selama dia punya jalan flat pakai sepeda apa aja cocok sebenarnya gitu. Kalau MTB ya karena mungkin dia senangnya main MTB gitu kan. Ya dipakai di jalan biasa pun bisa oke nah public gitu. Nah gitu kan kita banyak tuh yang gerombolan-gerombolan tuh bang, yang bajunya ketat, sepedanya mahal gitu kan. Tapi ya sekarang kan gimana juga mereka saat bergerombol gitu mau nggak mau mereka akan makan jalan. Bahkan mereka ada apa yang rider gitu yang emang ini. Nah itu bahkan sempat kejadian kan kemarin kan terkait dengan sempat rame lah ya. Iya, sempat rame Di gitu kan. GBK itu yang arah ke DPR itu yang apa namanya? Minggir sepeda. gitu ya. Iya, minggir. Bahkan salah satu anggota DPR juga kan ya, yang biasa main sepeda juga kan mengatakan bahwasanya ya dia juga menunjukkan menurut gua ya arogansinya dia juga karena seharusnya emang kalimatnya tuh pokoknya dia bilang jalan itu buat sepeda gitu segala macam. Nah, tapi kan agak mepet-mepet akhirnya makan jalan yang mobil, untuk pengguna pengguna lain yang lain. tadi dibilang bahwa kendaraan bermotor juga sama pejalan kaki juga segala macam. Ditambah lagi kejadian ada mobil nerobos lampu hijau katanya. Itu ingat Iya, nggak? benar yang akhirnya. Yang salah Bingung yang juga Yang salah sih, yang mana? iya. Iya, Yang sebenarnya sudah jelas. Yang salah ya si pesepeda yang satu orang itu aja, yang ke bawah temen-temennya. Kalau menurut gue itu kan kayak Iya. semacam oknum lah gitu. Oknum. Nah itu kalau misalnya dari Bike to Work sendiri kan sebagai rumahnya itu ada nggak sih upaya untuk kayak Edukasi. misalnya ya edukasi atau menengahi kayak gitu atau mungkin mereka justru sama teman-teman organisasi Bike to Work sendiri ya kan masing-masing kayak gitu segala macam. Kalimatnya lucu tuh apa? Mobil menerobos lampu hijau. Terus ada yang ngomong, emang kalau di lampu hijau harusnya ngapain? Ganti oli. ya yang fenomena road bike ini cukup berasa lah ya di DKI ya. Bike to Work tuh menghargai sih setiap ruang inklusi orang ya. Inklusi itu dalam artian ya gue tuh warga Jakarta dan punya hak loh buat begini gitu kan. Misalnya ya main gundu kah, mau main apa, tapi ada kan itu ada orang yang pengen punya ruang. Nah, road bike itu secara fisik itu memang harus berada di jalan flat yang aspalnya rata, moncer lah gitu ya. Gitu. Terus beberapa kesempatan memang dia harus dilakukan peletonan itu berarti rame-rame nih. Iya, komplotan nih. Komplotan lah, peletonan rame-rame. Terus memang dengan speed tertentu, itu speednya bisa sampai 40. Nggak boleh pelan ya? Nggak bisa pelan dia, gitu. Karena dia mengejar average, mengejar rata-rata. Setiap hari itu ada target yang harus dikejar, misalnya sekian lah gitu, sekian gitu. Nah terus nggak bisa ngerem mendadak gitu, makanya kalau dibilang arogan tuh kadang bilang, wah minggir. Nah, kayak Harley Davidson, bukannya arogan, emang susah kalau pelan berat. Bisa jatuh deh pasti ya. Gue pakai airbag kayak berat, Harley Davidson. Nah, ini kan bukan kejadian kemarin sore sebenarnya kalau kita mau feedback ke belakang tuh panjang gitu ya. Mereka biasa memang ngelakuin pagi-pagi gitu. Pagi-pagi ada yang namanya disebut dalkot tuh dalam kota. Dia ngelup tuh dari misalnya start dari Senayan dia ke MPR, nyebrang lagi naik Selipi ke HI, muter lagi sana itu. Jadi setiap satu lap berapa sekian lah udah ada hitungannya gitu. Nah, makin kemari memang banyak masyarakat yang sama kayak tadi kan menjustifikasi bahwasanya wah ini sepeda arogan, sepeda mahal segala macem, bawa patwal, bawa apa segala macem gitu kan. Nah, beberapa kejadian memang akhirnya Bike to Work yang pasang badan gitu. Iya sih. Sebelumnya kan dengan pemotor tuh yang ngancungin. Nah, itu lebih fenomenal lagi gitu. Jadi wah kalau lihat komentar segala macam gitu. Akhirnya ya kita harus speak ya. Kalau khusus di Sudirman Tamrin kan sudah ada jalur sepeda gitu. Disitulah yang bikin
ada propaganda sosial di situ karena sudah ada udah ada jalur sepeda, ngapain lu main di tengah gini-gini, kalau ditabrak nih yang galakan yang ini gitu kan gitu. Nah, sebenarnya sih kalau undang-undang ngatur nggak bisa gitu. Kalau sudah ada jalur sepeda, ya maka pesepeda tidak boleh keluar dari jalur sepeda gitu. Tapi kan saat itu kita tuh dikumpulin semua nih sama Dirlantas waktu itu. Kita dikumpulin dalam sebuah FGD lah ya. Itu ada komunitas mobil Fortuner, anak-anak Gojek segala macam kumpul semua segini. Nah, ini road bike ini mau diapain gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu ada wacana membongkar jalur sepeda. Udah jalur sepedanya bongkar karena sisi road bike kan gue kalau bermain di sepeda di situ disuruh masuk ke jalur sepeda kan nggak bisa gitu. Akhirnya semua sepakat nggak ada yang boleh ngebongkar jalur sepeda gitu karena kan itu kan amanah undang-undang dan sebagainya. Lalu jadi kesepakatan bahwasanya main sepeda road bike itu cukup sampai 6.30. Waktunya dibatasi. Jalurnya sepi soalnya tuh. Iya, karena secara traffic belum terlalu ramai, belum banyak kendaraan lain dan ya di bawah di atas jam segitu nggak boleh lagi ada road bike yang selawara. Mungkin ada yang beberapa bandel, makanya kita nggak mentolerir orang-orang yang nggak komitmen sama janji kita gitu. Itu kita berjanji dalam artian anak road bike juga dikumpulin berjanji ya nggak boleh sampai di atas gitu. Polisi juga kompensasinya juga gitu. Di atas jam 6.30 semua masuk jalur sepeda dan nggak ada lagi yang di tengah. Kalau di tengah urus sendiri nggak bakal diproteksi lah ya. Nah, kalau yang itu udah jam berapa tuh ya? Udah siangan gitu. Yang mobil maju menerobos lampu hijau. Tapi emang itu sebuah kesatiran yang bagus dalam pemberitaan ya. Jadi efeknya itu ya akhirnya ke teman-teman Back to Work sih ada sih sangat ngaruh karena ya. Tapi akhirnya masyarakat tuh ngelihat selama dia nggak sepedanya road bike berarti nggak arogan gitu. Iya, setuju. Karena gue ya sebagai misalnya gue biasanya naik motor atau naik mobil. Yang gue lihat adalah gue sering keganggu sama yaitu jenis sepeda tersebut yang notabene akhirnya kayak mereka semacam menguasai jalan tapi diakomodir sayangnya yang gue sayangin gitu. Gue baru tahu nih kalau sampai 6:30. Iya, gue juga baru tahu kalau aturan sampai 7:30. 7:30. Kalau sekarang malah diturunin di jam 6. Gua karena kejadian kemarin tuh yang polisi nyuruh minggir sepeda masuk jalur sepeda. Iya. Nah, ternyata sejak video itu viral turun lagi jadi jam 6. Bahkan dipasang tuh di depan Ratu Plaza tuh. Sepeda hanya sampai jam 6 gitu. Nah, makin sempit aja ruang untuk bermain sepeda nih anak teman-teman. Berarti lo habis subuh dia lo kalau mau lakuin itu lah. Karena memang menurut gua sih kalau Jakarta ya Sabtu Minggu di atas jam 6 tuh udah mulai rame. Waktu itu ada solusinya sebenarnya. Jadi ya ini sih mungkin on the record. On the record. Jadi waktu FGD itu dikasih usulan sebenarnya. Waktu itu kan pernah kan Pak Gubernur bilang, "Udah bagaimana kalau di tol aja gitu kan?" Tol rame lagi kan diajakin tol Tanjung Priuk tuh. Pakai aja tuh tol Tanjung Priuk baru dibuka gitu kan, rame. Terus kita tuh ngusulin yang pertama Jalan Benyamin Sueb. Yang di Sepi Kebayoran. Kemayoran. Emang gue bilang Kebayoran. Kebayoran lo tadi. Kebayoran lo. Berarti gue yang salah ngomong. Ya, itu kan bisa sangat bisa. Panjang treknya kayak trek pesawat gitu. Terus yang kedua kawasan dalamnya GI Expo Kemayoran. GI Expo Kemayoran itu dulu pernah dipakai kriterium bahkan ya tingkat dunia gitu. Terus Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk tuh dulu karena dia bersifat private ya, lingkungan private sehingga nggak merugikan orang publik lah gitu. Nah, yang terakhir kawasan Halim. Halim tuh ada juga yang kawasan dalamnya itu bisa dipakai non komersial pesawat gitu. Tapi nggak ada yang mau si teman-teman road bike nih. Gue tahu alasannya. Apa? Masalah foto aja. Iya, benar. Gue yakin. Benar gak ada Instagramable ya. Itu ternyata pas kita teliti kalau nggak update status di bawah gedung-gedung itu tinggi lagi. Lagi gini kayaknya kurang padahal ada jasa Photoshop. Benar juga loh. Apalagi gue bingung ya, maksudnya nggak bingung sih. Ini kan akhirnya pasar kan. Gue main bola, tiba-tiba ada fotografer, ada videografer. Sekarang itu fotografer itu nyender. Tapi dia ngasih tahu tuh Instagramnya dia apa. Nanti orang beli foto di situ. Iya benar. Emangnya kebutuhan sosial media ya. Ngempanin ego di sosial media itu sangat-sangat luar biasa ya. Dan ya akhirnya kan impact-nya kan terhadap itu tadi ya, budaya kita sedang mengembangkan transportasi yang berkelanjutan, transportasi yang alternatif gitu. Kayak terganggu juga dengan harus
main di dalam kota gitu. Gitu. Kan. Iya, benar. Seru juga sih Luar ngebahas biasa. soal kayak gini. Iya. Kalau menurut Bang Fahmi sendiri bakal berapa lama bertahan orang-orang, ya kan ada masa bosennya, ada ininya ya, bakal surut gitu kok terkait dengan keinginan ini. Ya, saya sih main sepeda juga cukup lama ya, dan tahu era-era di mana genre sepeda itu akan habis pada waktunya gitu ya. Jadi kalau dulu musim sepeda lipat, wah kayaknya keren banget, terus fiksi gitu kan. Kalau ontel tuh termasuk yang abadi tuh. Abadi. Dia dikit nggak ini, Iya. tapi konsisten aja, Iya. ada terus aja. Karena gitu. memang aki-aki jauh juga. Aki-aki soalnya. Nggak, banyak kakek gue soalnya punya ontel, gila pas dijual harganya mahal banget. Mahal ya. Gokil. Tinggi. Kalau udah ori kelihatan ini Aduh, ada ininya. Tapi Ya. memang parameternya itu harga. Ketika dia ngejual secondnya ngejeblok, itu orang udah malas tuh, udah malas main tuh. Oh. Nah, tapi kalau yang dijual secondnya masih harganya, Iya. masih dicakep, itu akal abadi gitu. Genrenya ya, genre si sepeda tersebut gitu. Tapi nanti kalau misalnya road bike ini ya, kalau penggemar olahraganya, sportnya masih konsisten ya syukur gitu. Iya sih, benar. Tapi sih kalau misalnya banyak batasan-batasan ini, saya pikir nggak lama lagi mainnya keluar kota sih. Oh iya, nyari yang lebih tenang dan lebih ini. Tenang. Harusnya emang kayak gitu sih. Jakarta paling deket ya. Wah, luar biasa. Bang, pesan-pesan terakhir Bang buat para komunitas sepeda atau pemerintah mungkin untuk fasilitas terkait dengan sepeda apa Bang? Mungkin. Ya, sebenarnya Bike to Walk itu punya 5 pilar pergerakan lah. Yang pertama kita mengadvokasi nih. Advokasi itu kalau masih inget gak yang dilindes road bike sama mobil BMW? Iya. Itu kan yang dilindes orang kuat, yang ngelindes Sama-sama, anak pejabat iya, gitu iya, kan. sama-sama Kita back ngawal gitu. tuh kasus hukumnya gitu. Ngawal bahkan untuk pertama kalinya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang sepeda itu diberlakukan di sidang itu. Setelah kejadian Kan itu. dihukum 8 tahun, tapi banding Yang BMW. yang BMW ini banding gitu, dan kita masih tetap kawal gitu. Terus waktu kecelakaan suami istri yang istrinya meninggal di truk di Pulau Mas pakai road bike juga, Oh, iya, kita iya, ngadvokasi gitu. Jadi kita memang nggak ada melihat genre gitu. Nah, peran advokasi Bike to Walk itu ya salah satunya ya mengadvokasi agar jalur sepeda ini tetap lestari gitu. Jangan ada yang ganggu lah segala macam gitu kan. Kalau bisa tumbuh di berbagai daerah. Nah, terus peran keduanya kita mengedukasi. Nah, tadi faktor edukasi kadang-kadang nggak cuma ke komunitas, kita juga rajin edukasi ke sekolah-sekolah gitu kan. Sekarang mau ke arah ke pabrik-pabrik gitu, karena kan Iya. buru-buru tuh buruh pabrik tuh sebenarnya kalau mereka dari kontrakan naik sepeda itu memotong kos yang lumayan besar ya. lumayan besar gitu. Nah, kita lagi coba campaign di pabrik-pabrik gitu, karena kalau campaign sama anak road bike terus nggak semua lagi gitu. Nah, jadi peran-peran edukasi, kampanye sosial dan kolaborasinya Bike to Walk itu saya pikir bisa jadi manfaat lah buat khususnya ya buat teman-teman pesepeda ya yang umum gitu kan. Nah, sambil menitik beratkan kepada visi Bike to Walk Indonesia. Visinya sebenarnya simple, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia lebih baik dengan sepeda. Gitu doang. Simple aja sih sebenarnya. Simple itu ya. Oke. Berapa persen udah tercapai Bang dari visi itu? Masih jauh. Tapi nanti kalau orang udah banyak sepedahan segala macem, tugas Bike to Walk selesai gitu. Oh, Gantian oke. kita main motor. Wah, jeburin orang doang. Bang Fahmi, Oke. thank you banget buat waktunya. Mudah-mudahan Seru memang ya seru. Mudah-mudahan makin banyak orang yang memang suka ataupun terinfluence lah untuk manfaat dan memaksimalkan sepeda itu. sebagai alat transportasi untuk kegiatan-kegiatan kerja seperti itu. Jangan sampai disalahgunain lagi jalur-jalurnya Iya, itu. betul. Oke, Bang Fahmi, thank you banget. Siap, Dan thank you. Scorer, mungkin sampai sini dulu konten Discord kali ini. Gua Ratna dan juga Dojol serta Bang Fahmi mengucapkan pamit. Pak, ciao.